ala Rasulillah wa ala la haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Syatibi MAG, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, dan kesempatan ini kita isi dengan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga tidak hanya di dunia dan juga di akhirat, yaitu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud syukur kita atas nikmat Allah. Adapun kajian kita pada pagi hari ini, kita masih berada di surat Al-A'la, masih melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelumnya mohon maaf kalau kajian hari Selasa dan Kamis lalu belum diupload YouTube-nya karena saya kelupaan. Saya kira saya udah saya sudah upload YouTube-nya. Ternyata belum. Nanti saya cek insya Allah. Baik, mohon maaf. Baik, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita mulai. Kita simak apa yang akan disampaikan oleh kita kepadanya. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Faliyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wal hikmah bis shalihin. Kita langsung saja nih. Yang mana Pak Jamal? Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yaslan naral kubra yakhludu fi azabiha. Yang masuk, yasla masuk, sama dengan kata salat. Salat juga mengandung 3 makna. Pertama doa, kedua masuk, yang ketiga silah komunikasi. Dari sini asalnya. Sholat, yasla, tuh masuk. Kalau sholat, yusolli, sholat. Sholat. Jadi mengandung arti ini juga. Yang masuk ke neraka paling besar, maksudnya di akhirat, yakhludu fi azabiha, kekal di dalam azabnya, azab neraka. Ada 2 kata kekal dalam Al-Quran yang harus dibedakan. Kalau neraka kekal, maka dipakainya kata khalidina fiha. Tapi Allah kekal, bukan khalid, tapi bako. Itulah bedanya bako sama khalid. Kalau bako kekal, tak ada mulanya. Kalau surga kekal, ada mulanya. Gitu. Maka sebutannya menjadi berbeda. Wala yamutu fiha. Di dalam neraka nanti nggak mati. Oh, nggak mati berarti hidup ya. Fayastarihu, nggak mati. Tuh, layamutu. Boleh bayangin pelan-pelan nggak mati. Fayastarihu mimma huwa fihi minal azab. Yastarih, istirahat.
Kalau istirahat nikmat apa enggak? Nikmat. Maka bahasanya ini dia enggak mati, menikmati. Menikmati apa? Menikmati azab. Beda dengan menikmati surga. Walayahya tidak hidup. Maksudnya tidak hidup, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, sempurna, haniah, senang. Yantafi'u, berguna, awyas, adu biha, bahagia. Kama qala ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu, tidak dihabiskan mereka kemudian mati. Itu maksudnya tidak mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan azabnya. Ini gambaran orang di neraka. Bahkan dimaksud la yahya wa la yamut, la yamutu wa la yahya. Dalam tafsir yang lain disebutkan tidak mati berarti hidup, tidak hidup berarti nggak mati, hidup. Paham maksudnya? Insya Allah secara global terbayang kayak apa itu. Maka ruhnya keluar enggak, di dalam juga enggak. Mau keluar enggak bisa, mau masuk ke dalam enggak bisa. Adanya di kerongkongan. Nah, demikian tafsir Ibnul Jauzi. Boleh bayangin itu kayak apa menderitanya itu. Itulah yang dimaksud la yamutu fiha wa la yahya. Menurut versi dia. Wasababu taksisil kafir bizikri, sebabnya disebut secara khusus orang kafir, annal fasiq lam yatajannab tazkir bil kulliyah. Orang-orang fasik tidak menjauhi peringatan, maksudnya tidak menolak peringatan secara total. Sementara fasik menolak secara total. Fasik kafir menolak secara total. Fayakunul Quran sakitan anisyaki alladzi huwa ahlul fisqi. Oleh karena itu Al-Quran diam. Maksudnya tidak menyebut itu diam. Bagi terkait dengan siksa syaqi, ya, alladzi huwa ahlul fisqi, bagi mereka yang fasik. Kan ayatnya berbunyi begini, fazakir in nafa'atiz zikra. Itu satu, suruh berperingatan. Dan mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat. Terus orang-orang ahli neraka, kafir, itu menjauhi peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa. Dia menjauhi peringatan, menolak. Diem, masuk kanan, keluar kiri. Bahkan khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim, gitu kurang lebih. Orang kafir, orang fasik nggak disebut. Itu yang lagi diterangkan fayakunul Quran sakitan anisyakit. Kenapa orang fasik, munafik nggak disebut? Sebab dia menolaknya nggak penuh. Menolak nggak penuh itu memang bagian dari karakteristik orang fasik. Juga orang munafik. Oke.
Wa ba'da wa'idil asqiya, setelah Allah mengancam orang-orang yang asqiya, ahli neraka gitu. Alladzina a'radu an dzikra Al-Qur'an, yang menentang peringatan Al-Qur'an. Zakar, Allah menyebut wa'das su'ada, janji buat orang-orang ahli surga. Alladzina yu'nauna bitazkiyati nufusihim, yang orang-orang ahli surga yaitu yang memberikan perhatian terhadap kebersihan jiwa mereka, wa tathhirihim, sama kesucian. Dari apa? Minasyirki, dari kemusyrikan, wa taklid, dan taklid, ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam hal apa? Fil ibadah, hal ibadah, ikut ke tempat ibadah anu ikut, ke sono ikut, bahkan ceramah di gereja pakai sorban tebal. Wadanasir razail, dan membersihkan jiwa dari kotoran, kehinaan. Ya. Nah, itu Allah puji itu, berikan janji. Faqala ta'ala qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Ya, membersihkan diri dari apa? Dari jilat-jilat gitu kurang lebih. Ya. Ada yang bukan cuma hobinya saja menjilat itu, tapi dia menikmati. Lupa diri, lupa beristighfar. Wa zakarasma rabbihi fasalla. Siapa lagi itu yang diberikan janji surga oleh Allah, yaitu di samping yang membersihkan diri dari kemusyrikan, juga yang menyebut nama Tuhannya. Fasalla, di antara bukti menyebut nama Tuhan, sholat, lalu berdoa. Dan dalam artian yang lebih luas lagi. Iya. Ai qad faza wa naja minal azab. Artinya sungguh beruntung dan selamat dari azab. Man tatahhara minasyirki. Siapa yang mensucikan dirinya dari kemusyrikan. Jadi musyrik ada dua, ada besar, jali namanya, syirik jali. Yaitu memang nyata-nyata dalam keseharian hidupnya, dalam hidup kesehariannya, di samping sholat dia juga percaya kepada kesyirikan, kepada dukun, kepada ramalan. Itu jali namanya. Ya, di rumahnya ada ritual-ritual kesyirikan tertentu umpamanya gitu. Sementara yang khofi ringan sekali, nggak kelihatan. Ya, itu juga sangat berbahaya katanya. Apa itu? Yaitu ketika lebih mengedepankan nafsu ketimbang tuntunan agama. Sehingga apa diantaranya itu gambar riya. Riya itu masuk kategori syirik kecil. Ketika melakukan sesuatu dia ingin dipujinya kepada selain Allah. Ya, ujub, bangga sama diri sendiri, ujub. Oh, itu juga syirik khafi. Iya. Fa'amana billah, dia menyebut nama Allah, kemudian sholat, kemudian iman kepada Allah, wa wahhadahu, dan mentauhidkannya, wa amila bisyara'ihi, dia mengamalkan syariatnya, wa ta'ahada nafsahu, dan berjanji kepada dirinya bitazkiyah, untuk membersihkan, wa tahzib,
Sama, membersihkan juga maksudnya. Tahzib mendidik ya. Jadi membiasakan. Wa tathhir mensucikan. Minar rozail dari kotoran. Wal mafasid kerusakan. Wal akhlak al wadi'ah. Akhlak tak baik. Akhlak rendah. Wadi'ah. Itu. Ya. Mana sih akhlak rendah? Tunduk kepada atasan melebihi tunduk kepada Allah. Umpamanya gitu. Nah, itu dijumpai banyak sekali. Di sana memang medannya iblis kurang lebih begitu. Iya. Apalagi tunduk kepada atasannya memang karena ada kepentingan. Ya. Wa taba'a ma anzalallah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Al-Qur'an, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti. Itu bagian dari membersihkan diri. Apalagi wazakara bilisanihi, menyebut dengan lisannya isma rabbihi, nama Tuhannya, bitauhid, dengan tauhid. Nah, itu yang disebut zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Itu disebut dengan lisannya, lalu dengan ikhlas. Bukan karena itu dan ini. Bukan ikut tahlil, bukan karena berkat. Bukan. Nyebut kalimat thayyibah gitu, itu dianjurkan. Wa tazakkara rabbahul azim fi qalbihi, dan dia senantiasa mengingat Tuhannya yang agung di dalam hatinya. Fa aqamas salawatil khamsa al mafrudata. Maka kemudian buktinya apa? Dia menegakkan salat 5 waktu fi awqatiha. Fi artinya di dalam waktunya. Kalau tepat waktu ala awqatiha. Mana maksudnya di dalam waktu? Zuhur masuk sekarang jam 11.50 sekian atau 48 malah. Masuk asar jam 3. Nah, kalau salat di situ tuh itu namanya fi waktiha. Fi waktiha. Nggak sampai sholat zuhur udah masuk asar. Itu dilakukan ibtigha ridwanillah, mengharap keridhaan Allah. Wa ta'atan li amrillah, taat atas perintahnya, wa imtisalan li syar'illah, melakukan apa yang disyariatkan Allah, kama qala ta'ala. Seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innama tuh. Orang beriman itu adat qasar. Orang-orang beriman adalah, maksur alaihnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Bayang maksudnya itu. Bukan bergetar menggigil kayak orang kedinginan, demam. Bukan. Ya. Kalau dipanggil azan, itu bergetar segera. Segera, itu dia menggetarkan itu panggilan. Itu. Kalau disebut ayat terkait dengan neraka umpamanya, dia menjadi menangis umpamanya. Antara si A dan si B, satu dan lainnya bisa jadi ya berbeda getaran dimaksud.
Warwa Abu Bakrin al-Bazzar an Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar al-Bazzar. Bazar ya. Tutup Pak Jamal. Oh iya. Dari Jabir putra Abdullah dari Nabi. Fi qaulihi terkait firman-Nya qad aflaha man tazakka qala Nabi. Man syahida an la ilaha illallah wa khalaqal andad wa syahida anni rasulullahi wa fi qawlihi zakarasma rabbihi fasalla qala hiya salawatul khamsu wal muhafazah 'alaiha wal ihtimam biha. Abu Bakar al-Bazzar dari Jabir putra Abdullah dari Nabi terkait firman Allah qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan diri. Qala, maka berkata Nabi, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa khala'al andad, khala'a mencabut, andad Tuhan sebagai berbilang, artinya membersihkan sifat syirik di dalam hatinya. Wa syahida, dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Hal itu dikatakan fi qaulihi, juga terkait firman-Nya yang berbunyi wa zakarasma rabbihi fasalla, dia menyebut nama Allah, nama Tuhannya lalu sholat. Qala, Nabi berkata, hiyas salawatul khamsu, yang dimaksud ingat Tuhan lalu sholat, zakarasma rabbihi fasalla, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Wal muhafadhu 'alaiha, selalu dijaga itu sholat 5 waktu. Wal ihtimam, diperhatikan sholat 5 waktu. Itu dia. Masuk kategori pertama qad aflaha man tazakka. Masuk juga dalam firman-Nya yang berbunyi wa zakarasma rabbihi fasalla. Itu maknanya. Nah, kita menjadi berharap mudah-mudahan tergolong gitu. Summa wabbakhal mu'sirina dunya. Habis itu dalam suratnya, ayatnya, Allah wabbakha menjelekkan. Menjelekkan siapa? Orang-orang yang lebih mengedepankan dunia. Tuh, dunia. Ya. Jadi mau pejabat kek, mau apa kek, dunia dulu. Rakyat belakangan. Itu jelek sekali itu. Itu maksudnya wabak. Ayatnya wa asarul hayatad dunya. Al-muhmilin amrul akhirah. Dia mengabaikan urusan akhirat. Faqala, Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia. Dunia. Udah kebayang ya? Bapak Ibu lagi menghadiri resepsi. Ya. Kebetulan diselenggarakannya di masjid. Selesai resepsi, makan-makan. Pas ada waktu makan-makan, namanya masjid, azan zuhur. Ayo, sholat dulu apa makan dulu? Pak Sukoco, sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu Ustaz, karena katanya kalau makanan tersedia didulukan sholat, makannya.
Nah, salah. Salah. Kan tanya sholat dulu apa makan dulu? Itu aja udah salah. Sholatnya sholat zohor, makannya makan nasi. Nggak ada makan dulu, makan nasi. Sholatnya sholat dulu, nggak ada sholat dulu kan waktu zohor, sholat zohor. Ya, namanya murid nggak pernah benar. Jangan begitu dong, udah putus asa. Azan zohor, makan dulu, apa sholat dulu. Nah, yang betul sholatnya sholat zohor, makannya makan nasi. Kan itu yang betul. Terserah mau yang mana duluan gitu. Kan saya meluruskan, bukan menyalahkan. Jadi nggak ada sholat dulu ya. Jadi nggak ada sholat dulu. Nggak ada. Karena kasusnya azan zohor, masa sholat asar. Sholat zohor lah gitu. Ya, udah. Jangan bikin gara-gara sama komandan. Nah, jadi berpulang kepada masing-masing. Ya. Namun yang penting dalam konteks itu hubungannya wa asarul hayatad dunya jangan sampai termasuk. Kalau memang keputusannya makan. Pertama emang udah lapar. Yang kedua kalau dipaksakan sholat mengganggu kekhusyuan. Maka makannya tidak termasuk wa asarul hayatad dunya atau bal tu'siruna hayatad dunya, bukan. Ya. Kemudian yang sholat dulu tidak serta-merta itu adalah walal akhiratu khairul laka, bukan. Tapi dia mengutamakan sholat lalu resikonya dalam kondisi lapar akhirnya tergesa-gesa. Kemudian mikirin makan, ya. Yang dipikir, waduh, kambing gulungnya ntar udah kehabisan nih, umpamanya. Ya, kita teruskan ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wawunya hal. Padahal. Nah, ini ada kesan Allah melihatnya aneh. Ada orang yang hidupnya lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat. Padahal akhirat khair, lebih baik. Abqa, lebih kekal, nggak habis. Paham? Ini yang kemudian harus diberlakukan pada apa? Pada yang viral di tengah masyarakat bahwa sholat sunat fajar itu jauh lebih bagus ketimbang dunia dan seisinya. Jangan dipahami secara material. Dan andai kata juga dipahami secara material, nggak apa-apa. Rasionya 1 triliun dunia. Terus sama 2 rakaat sholat fajar. Nggak seberapa 1 triliun. Kenapa nggak seberapa? Karena 1 triliun itu akan habis. Bisa jadi lebih dulu habis yang punya. Kalau udah habis yang punya, apa artinya sekian itu? Sementara kalau akhirat nggak pernah habis, bisa jadi bertambah. Tuh hubungannya gitu. Iya. Maka disebutkan sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia. Lalu dihubungkan dengan balaghah, itu khobar. Bukan faidah khobar, bukan lazimul faidah. Tetapi mendorong. Udah, orang jadi sholat. Ketika sholat pun, jangan serta-merta kemudian mengharap seperti dorongan tadi. Wah, saya udah dapat tadi. Sudah selesai, alhamdulillah. Saya dapat kalau di kurs rupiah 1 T. Enggak juga begitu.
itu. Sebab akhirat itu nggak bisa diukur dengan dunia. Ai la taf'aluna ma apa ini sebentar. Ma umirtum bihi sabiqan. Jadi pada kata bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, artinya kalian tidak melaksanakan apa yang kalian diperintah sebelumnya, yaitu maksudnya semua perintah. Sebentar. Bal tu'sirunal ladzat al-faniya fid dunya. Akan tetapi justru kalian lebih mengedepankan kenikmatan yang fana di dunia. Wal akhiratu wa na'imuha afdol wa adwam minad dunya. Sementara akhirat beserta kenikmatannya itu lebih afdol. Wa adwam, lebih kekal ketimbang dunia. Wa sawabullah fid daril akhirah, pahala Allah di akhirat khairun minad dunya, lebih bagus, lebih baik dari dunia. Bukan cuma lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Fa inna dunya dar faniyah, darun faniyah. Maka dunia adalah tempat kefanaan yang fana. Wal akhirah syarifah baqiyah. Sementara akhirat mulia, baqiyah kekal. Fa kaifa yu'siru akilun ma yafna ala ma yabqa. Kaifanya ini lita'ajub. Bagaimana bisa orang berakal lebih mengedepankan yang fana ketimbang yang bako. Wa yatrukul ihtimam bidaril bako wal khulud. Lalu meninggalkan perhatian kepada darul bako, yaitu tempat kembali yang kekal dan kekal. Yaitu maksudnya akhirat. Ada kata fana dan bako. Fana, bako. Fana artinya hancur. Hancur artinya lebur. Dalam dunia tasawuf ada kata fana. Seseorang yang sudah dekat dengan Allah maka mencapai makom fana. Fana artinya lebur. Apa maksudnya? Lebur ke siapa? Lebur kepada Allah. Apa itu maksudnya? Tidak memiliki sifat-sifat tercela lagi. Itu maksudnya fana. Ada banyak station yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh jalan tasawuf. Ada namanya taubat, ada namanya sabar, ada namanya tawakal. Dan itu enggak sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tahunan diperoleh. Sampai pada makom yang tertinggi namanya fana, lebur. Arti-artinya lebur. Lebur kepada Allah, kepada Allah. Apanya yang lebur? Bukan fisiknya, bukan zatnya, tapi sifatnya. Apa maksudnya? Yaitu tidak punya sifat-sifat tercela lagi. Dia nggak pernah menyalahkan Allah. Kalau kesandung, dia alhamdulillah. Bukan astagfirullah. Tingkatnya udah. Sebab kalau dia kesandung, dia alhamdulillah atau astagfirullah, tidak mengutuk siapa-siapa. Dia tidak menyalahin batunya, malah dia minta maaf sama batu itu. Batu menurut pandangannya adalah makhluknya, sama dengan dia. Itu lebur. Nah, kalau sudah tidak punya apa namanya, sebentar ini ada. Assalamualaikum, lagi Zoom ya, nanti saya telepon ya. Iya, nanti saya ya.
Iya. Nah, kalau sudah sifat-sifat tercelaknya sudah tidak dimiliki lagi, maka yang ada sifat mulia pada dirinya. Sifat mulia yang ada. Apa istilahnya? Tadi fana maka meningkat, namanya bako. Kalau sudah bako, bako artinya tidak punya sifat-sifat tercela, yang ada hanya sifat-sifat mulia, namanya bako. Itu yang disebut menyatu. Saya nggak tahu dalam bahasa Jawa itu manunggaling ya. Apa itu Pak Sukoco tahu? Menyatu dengan Allah. Manunggaling manungsolan Gusti. Oh itu dia. Ahlinya sudah. Nah menyatu bukan dalam artian fisik. Menyatu dalam artian sifat. Dan itu menjadi logik karena di dalam diri manusia ada sifat-sifat, ada unsur Allah yaitu ruh. Itu. Nah kalau binatang nggak punya ruh, nggak punya unsur Allah, nggak bisa begitu. Dan dia nggak dititah. Ya berikutnya. Akhrajal Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan hadis an Aisyah. Dari Aisyah. Aisyah berkata, kalau Rasulullah SAW, ad-dunya dar man la dar lahu. Dunia itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal. Dunia adalah rumah orang yang tidak punya rumah. Wa malun, dia harta. Man la malalahu. Orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aklalahu. Laha dunia haknya. Dunia mu'annas. Menghimpun orang yang tidak punya akal baginya. Paham itu? Orang gila dunia sama dengan ibaratnya nggak punya rumah. Itu rumah dia memang. Coba bayangkan itu. Kejar terus. Mau halal, mau haram. Bahkan ada ungkapan nyari yang halal susah. Bahkan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitu ngapain. Terus dikejar. Maka dunia itu rumah bagi dia karena dia nggak punya rumah nanti di akhirat. Itu Pak. Wamal, dan itu adalah harta dia. Itu yang ngejar-ngejar dunia. Karena dia nanti nggak punya harta di sana, nggak punya apa-apa. Dan akhirnya yajma'u man la, yang kayak begitu semua dianggap tak berakal. Maka mereka berhimpun di dunia, mengejar dunia, mereka-mereka itu disebut nggak punya akal. Apa sebab? Sebab kan nanti mereka mati juga. Kembali ke akhirat kepada Allah. Masuknya neraka. Apa masuk akal itu? Enggak, gitu. Wa akhraja Ahmad aidan an Abi Musa al-Asy'ari. Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa sahabat besar. Ya. Dia yang kemudian ketika ada arbitres antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, dia menjadi delegasi untuk berunding dari pihak Ali. Sementara dari pihak Muawiyah adalah Amr bin As. Orang soleh luar biasa. Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian cucunya Abu Hasan al-Asy'ari yang membangun mazhab Ahlus Sunnah dalam teologi dikenal dengan Asy'ariyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi.
Siapa mencintai dunianya berarti dia membahayakan akhiratnya. Waman ahabba akhiratahu, siapa yang mencintai akhiratnya, adorra bidunyahu, berarti dia membahayakan dunianya. Apa maksudnya? Wa asaru maya beko ala maya, dan pasti dia lebih mengedepankan apa yang kekal ketimbang apa yang hancur, fana, pasti. Nah, tinggal ini kita jadikan cermin. Kita termasuk orang yang lebih menyukai dunia ketimbang akhirat, atau lebih menyukai akhirat ketimbang dunia. Lah, bingung gimana itu. Standar kita itu harus seimbang. Keseimbangan yang sama, itulah dia tawazun, keseimbangan. Kalau satu sisi, satu waktu tertentu lebih mengedepankan dunia, maka dunia yang dikejar-kejar tak lain adalah dalam kepentingan akhirat. Gitu. Dan ketika melakukan kepentingan akhirat, juga jangan melupakan dunia, karena kakinya masih nginjek tanah. Apa artinya akhirnya? Seimbang. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran lebih mengutamakan akhirat, itu dalam rangka antisipasi. Jangan sampai ada orang yang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Gitu harus dipahami. Umpamanya ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat sebanyak mungkin. Tapi giliran dunia jangan sampai lupa saja. Itu antisipasi. Jangan sampai ada sebaliknya. Kalau dunia kejar sungguh-sungguh. Giliran akhirat apa adanya. Nah, itu jangan sampai begitu memahami. Nah, akhirnya kalau Muhammad Qutub menganalisis terkait sebutan dunia dan akhirat, nggak ada itu istilah dunia akhirat dalam pandangan Islam. Yang ada cuma satu, akhirat. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Nggak mungkin sampai ke akhirat tanpa dunia. Nggak mungkin berzakat tanpa harus berusaha untuk memperoleh harta. Gitu. Oleh karena itu, harus mampu. Andai kata ada dikotomi antara dunia dan akhirat, kategorinya kata dia namanya masih menduakan. Menduakan tuh namanya musyrik. Tapi kalau satukan, tak ada bedanya antara dunia dan akhirat, itu namanya tauhid. Selama ini kita lihat contoh umpamanya, nah kalau taklim tuh akhirat. Kalau arisan mah dunia. Kalau ke masjid tuh ke akhirat tuh. Tapi kalau ke mall mah dunia. Kalau ke Mekah tuh akhirat tuh. Pakai ratib segala lagi. Kalau ke Singapura mah bukan. Pertanyaannya yang dikemukakan oleh Muhammad Qutub, itu siapa yang bagi-bagi begitu? Kan menjadi sebuah sikap merugikan sekali. Ke Mekah tak serta-merta itu adalah akhirat. Banyak orang yang ke Mekah tapi niatnya agar pulang dipanggil Pak Haji. Banyak orang ke Mekah masuk Ka'bah lagi supaya menarik suara umat, gitu kurang lebih. Ya tidak. Jadi bukan soal ke Mekah atau ke Singapurnya, yang dilihat adalah soal niatnya. Maka ke Mekah apa ke Singapura nilai ibadahnya sama dan sebangun. Kalau itu adalah sebuah ibadah, apa dunia? Akhirat.
Jadi semuanya akhirat. Akibat membedakannya itu yang kemudian menjadi fatal. Kalau bangun masjid mah jangan ditilep semennya. Tapi kalau bangun jalan tol mau boleh. Iya, itu hubungan dunia akhirat. Berikutnya ini. Wal muradu anna dzalika mazkurun bil makna la bil lafzi fi suhufi jami'il anbiya allati minha suhufu Ibrahim wa Musa. Yang dimaksud itu ya. Oh, salah. Summa abanallahu ta'ala, kemudian Allah menjelaskan wihdatas syara'i, kesatuan syariat, fi usuliha, terkait dasarnya, wa adabiha al-ammah, adab, etika, tata cara yang umum. Faqala inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi tentang basic agama adalah tauhid itu bukan cuma di Al-Qur'an saja gitu. Di semua kitab suci dan suhuf Nabi sebelum Nabi Muhammad yang disebut Ibrahim sama Musa saja. Ya. Itu mewakili yang lainnya. Itu. Ai inna kullama zukira min falah man tazakka. Artinya bahwa semua yang disebut terkait orang yang beruntung karena membersihkan diri, wa ma ba'dahu min tazakkurismillah, dan ayat setelahnya terkait dengan menyebut nama Allah, wa isarin nas ad-dunya, manusia lebih mengutamakan dunia, sabit fi suhufi Ibrahim al-Ashr. Itu juga ada disebut di dalam suhuf Ibrahim yang 10. Wa kaza suhuf Musa al-Ashr gairul mutawatir. Demikian juga suhuf Musa yang 10 ya, yang selain Taurat, gair Taurat ya. Faqad tataba'at kutubullah ta'ala, kutubullah azza wa jalla, annal akhirah khairu wa abqa minad dunya. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab Allah azza wa jalla, semuanya itu Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, semuanya, annal akhirah, bahwa akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal ketimbang dunia. Wal muradu anna dzalika mazkurun bil makna. Maksudnya adalah bahwa yang demikian itu maksudnya akhirat lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Mazkur, disebut. Disebutnya tidak dalam artian redaksional, tetapi secara tersirat. Itulah maksudnya bil makna. La bil lafzi, tidak redaksional. Fi suhufi jami'il anbiya, di suhuf semua para nabi. Allati minha suhuf Ibrahim, di antaranya suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Makna hazal kalam warid fi tilkas suhuf. Makna kalam ini itu ada, warid itu ada di suhuf-suhuf itu. Fahuwa fil ula wa fil akhir asyara'i. Saya ulangi, fahuwa fil ula wa fi akhir asyara'i. Dan yang demikian itu maksudnya konsep bahwa dunia akhirat lebih baik dari dunia itu ada sejak suhuf pertama dan akhir syariat. Wa takdirul ayah, takdirnya tuh ayat, inna haza lafis suhufil ula
allati minha suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi kan ayatnya berbunyi tapi suhufil ula, maka takdirnya itu semua disebut di dalam suhuf-suhuf pertama, di antaranya suhuf Ibrahim dan Musa itu. Wa inna ma khusat hazihi suhuf bizikri li syuhratiha bainal Arab. Suhuf Ibrahim dan Musa saja yang disebut karena keterkenalannya di kalangan bangsa Arab. Ya, sampai sebatas itu. Wa nazirul ayat serupa qauluhu wa innahu lafi zuburil awwalin. Zubur artinya kitab. Iya. Dan sesungguhnya itu yaitu konsep bahwa akhirat lebih baik dari dunia ada di dalam kitab-kitab pertama. Iya, berikutnya. Habis kali udah suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Akhraja Abdubnu Hamid. Seseorang bernama Abd putra Hamid. Terus Ibnu Mirdawai. Terus Ibnu Asakir dari Abi Dzar radhiyallahu an, dia mengeluarkan annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Dzar. Abu Dzar bilang, "Kam anzalallahu min kitab?" Berapa banyak kitab yang diturunkan oleh Allah? Abu Dzar bilang sama Nabi. Faqala mi'ah wa arba'at kutub. 104. Minha ala Adam asra suhuf. Adam diberikan 10 suhuf. Wa ala syid khamsuna sahifah. Nabi Syed 50 suhuf. Wa ala Idris salasun. Nabi Idris 30. Wa ala Ibrahim asyar. Ibrahim 10. Wa ala Musa qabla Taurat. Musa sebelum Taurat asru sahaif. 10 suhuf. Wa anzala Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran. Tuh. Di jumlah ada 104. Saya enggak jumlah. Wajah fi suhuf Ibrahim. Dan tersebut di dalam suhuf Ibrahim. Apa? Yang bagi lil akil ayyakuna hafizan lilisanihi. Seorang berakal, cerdas, sepantasnya menjaga lisannya. Arifan bizamanihi. Kenal terhadap zamannya. Mukbilan ala sya'nihi, dia merespon dengan keadaan yang ada. Itu terdapat begitu. Warwal ajuri wa ghairuhu min hadis Abi Dzar al-Mutaqaddim. Seseorang bernama Ajuri dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Abu Dzar yang lalu. Qala Abu Dzar, qultu, aku bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama kanat suhuf apa ini? Oh ya. Fama kanat suhuf Ibrahim. Jadi, ya Rasulullah, kayak apa itu suhuf Ibrahim? Qala Rasulullah jawab, kanat amsalan kullaha. Semuanya itu tamsil perumpamaan. Mana dia? Ayyuhal malik al-mutasallit al-mubtala al-magrur.
Ini diantara contohnya. Wahai raja yang diktator, al-mubtala yang diuji, al-maghrur diuji diberi bala ya, al-maghrur yang ditipu. Ini lam aska litajammu'id dunya ba'diha ila ba'. Sungguh aku tidak membangkitkan engkau untuk menghimpun dunia satu sama lain, dari sono dari sini dihimpun. Walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum. Akan tapi aku utus engkau para nabi untuk mengembalikan ya anni dariku doa orang-orang yang dizolimi. Paham sampai sini? Kan sama tuh, orang zolim doanya makbul. Dia dizolimi terkait tanah, terkait macam-macam lah, keluarga, kehidupan, terus dia berdoa. Allah udah janji lewat nabinya, tak ada hijab doa orang zolim dizolimi itu. Maka hubungannya dengan ini, siapa sebenarnya yang mengijabah doa orang-orang yang zolim itu? Yaitu pada para penguasa. Aku buat engkau, aku jadikan engkau sebagai penguasa, maksudnya justru untuk mengabulkan doa orang yang dizolimi. Tuh ada pesan Allah pada mereka. Ternyata justru para pemimpin itu sendiri yang zalim. Kan udah berganda itu. Ya, udah bertumpuk kezaliman. Fa inni la arudduha. Kata Allah, aku nggak bisa menolaknya. Walau kanat min fami kafir. Meskipun doa itu datang dari mulut orang kafir, tapi dia dizolimi. Aku nggak bisa menolak tuh. Pertama, informasi tentang keadilan Islam, bukan cuma untuk kelompok Islam saja. Kedua, keadilan Allah. Keadilan Allah bukan untuk orang Islam saja. Itu terhadap orang kafir juga harus berbuat adil. Itu. Dan yang ketiga, Allah mengijabah doa itu lewat para penguasa. Aku titipkan engkau kekuasaan agar engkau bisa melaksanakan doa orang-orang zalim. Parahnya justru penguasa yang wa kana fiha amsal. Di sana juga ada amsal. Amsal itu ungkapan-ungkapan bijak ya. Apa itu? Wa alal akil ayyakuna lahu salasa saat. Orang cerdas harus memiliki 3 waktu. Sa'ah yunaji fiha rabbah. 1/3 dia bermunajat kepada Tuhannya. Wa sa'ah yuhasibu fiha nafsah. 1/3 lagi dia menghisab dirinya, muhasabah. Yufakkiru fiha fi sun'illah. Dia berpikir tentang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wasa'ah yakhlu fiha. Dia menyendiri ya. Lihajatihi minal mat'am. Mengkhususkan, ini bukan menyendiri. 1/3 lagi dia khususkan untuk kebutuhannya berupa makanan dan minuman, mencari nafkah. Wa 'alal aqil ayyakuna taliban lisalas. Orang yang cerdas berakal sejatinya yang dia cari itu 3. Tazawwudul ma'ad, bekal untuk akhirat. Marmatun 5 as. Apa ini marmat?
Saya lihat dulu sebentar ya. Marmah. Kalau nebak-nebak aja sih bisa. Marmatun. Wah, nggak ada. Memperbaiki. Ya. Marmat 5 as. Memperbaiki kehidupannya. Waladza fi ghairi mahram. Menikmati kelezatan yang bukan haram. Tuh boleh cari itu. Itu. Bekal akhirat, perbaikan kehidupan, kelezatan yang tidak haram. Boleh, ya. Wa 'alal aqil ayyakuna basiran bizamani. Seorang yang cerdas harus mampu melihat fenomena zamannya gitu kurang lebih. Mukbilan ala sya'nihi, merespon kondisinya. Hafizan lilisanihi, menjaga lisan. Waman adda kalamahu min amalihi, waman adda kalamuhu min amalihi, qalla kalamuhu illa fi mayani. Siapa yang kalamnya itu omongannya lebih banyak dari amalnya, maka sebentar. Waman ada. Waman ada kalamahu min amalihi. Siapa yang menghitung-hitung, membandingkan mana banyakan antara omongan sama perbuatan. Tuh, orang akal. Qalla kalamahu. Maka dia akan mensedikitkan omongannya, dikit bicara, banyak bekerja. Illa fima ya'nihi, kecuali dalam hal yang perlu saja. Qala, lalu kemudian masih masih siapa, Abu Dzar. Qala qultu, aku bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pamakanat suhufu Musa. Kalau begitu kayak apa itu suhuf Musa? Qala kanat ibaran kullaha. Semuanya adalah ibroh, pelajaran. Ajibtu liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Itu diantaranya ini. Aku kagum kepada orang yang yakin mati, lalu dia gembira. Tinggi banget itu. Yakin mati, lalu dia gembira. Menyongsong kematian. Artinya banyak berbekal. Wa ajibtu liman aiqana bil qadar kaifa yansab. Aku juga kagum kepada orang yang yakin akan takdir, lalu dia bekerja keras. Wajib tuliman ro'ad dunya. Aku kagum. Aku maksudnya Allah. Karena ini suhufnya Musa. Kepada orang yang melihat dunia, fataqabbalaha bi ahliha. Kaifa yatma'innu ilaiha. Kemudian dia meresponnya, menyerahkannya boleh kepada ahlinya. Lalu dia menjadi tenang. Apa maksudnya? Ya, dia mengagumi dunia, tapi dia merasa tidak ahli, lalu diserahkan kepada ahlinya. Lalu kemudian dia tenang. Maka Allah kagum. Wa ajibtu liman aiqana bil hisab ghadan. Aku kagum kepada orang yang yakin bahwa besok dihisab. Summa huwa la ya'mal. Kemudian enggak kerja. Ini bukan kagum, heran. Qala
Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fahal fi aidina syai' mimma kana fi yadi Ibrahim wa Musa? Apakah di kalangan kita ada sesuatu seperti ada sedikitlah gitu, seperti yang ada di tangan Nabi Ibrahim dan Musa? Mimma anzalallahu alaika, diturunkan kepada engkau? Qala na'am. Kata Rasulullah, ada. Iqra ya Abazar, baca itu ayat qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti sama secara substansial antara satu kitab suhuf yang satu dan yang lain. Ada lagi? Nah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisihhati hadzal hais. Ini kurang kali ini. Hadzal hadis kama qalal Alusi. Ya. Dia juga menyerahkan kepada Allah tentang kebenaran cerita tadi, kata Alusi. Iya. Sisa fikul hayat insya Allah nanti. Saya tanya dulu ini. Baterai. Silahkan Pak Jamal. Baik Ustaz, terima kasih atas pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Silakan Pak Haji Edi. Belum Pak Ustadz, silakan. Yang lainnya? Itu bermain apa ya? Bola. Sebenarnya saya mau tanya yang tadi Pak Ustadz, yang halaman 41. Di mana jumlah suhuf itu katanya ada 104. Ya. Adam 10, terus Sid 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa 10, itu belum 104. Baru berapa? Yang empatnya berapa? Itu? Bahkan 110 gitu loh. Oh, maksudnya lebih? Lebih. Ya Dari udah. jumlah itu saja sudah lebih. Padahal di sini dibilangnya 104. Adam 10, Sid 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa 10, berarti udah 110. Ya udah biarin aja, mau diapain. Kenapa ngitungin 104 gitu loh. Iya. Waduh, Iya. Ntar saya tanya Pak Slamet dulu itu. Kan